Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah kalian sehat hari ini? Semoga kalian sehat hari ini. Ketemu lagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran. Kita akan belajar di hari ini yaitu materi atau mata pelajaran tematik, yaitu tema 1. Indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang pertama. Mari kita mulai. Ya, kita membaca terlebih dahulu. Pak Guru punya bacaan, silakan anak-anak dibaca dulu satu paragraf ini ya, yang berjudul Pawai Budaya. Dibaca ya. Setelah dibaca, Pak Guru tanya, ada berapakah kalimat di satu paragraf itu? Berapa? Coba dihitung. Ya, ada 6. Kalimat itu ditandai dengan atau diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita coba lihat. Coba ada 6 tidakkah? Yang pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Yang keenam, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi satu paragraf ini terdiri dari 6 kalimat. Selanjutnya, setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ya. Ingat, dari satu paragraf terdiri dari 2 gagasan, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya, ini paragraf yang tadi kalian baca, kira-kira apa atau mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukung. Gagasan pokok itu bisa terdiri dari atau terdapat di kalimat pertama, kedua, ketiga, atau bahkan di kalimat yang terakhir. Coba kira-kira gagasan pokok di paragraf ini terdapat di kalimat berapa? Ya, ini terdapat di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan untuk gagasan pendukung terdapat di kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, gagasan mendukung gagasan pokok. Paham ya? Selanjutnya, kita akan belajar tentang keberagaman bangsa. Sedikit tentang keberagaman bangsa yang tadi kalian bahas atau dibaca di pawai budaya. Itu pawainya kan menghadirkan atau mempertontonkan keberagaman suku Indonesia. Nah, kita belajar sedikit tentang keberagaman suku bangsa, yaitu tentang nama siswa, alamat daerah. Nah, ini ada nama-nama siswa, Pak Guru contohkan Sultan, Siti, Simatupang, dan Acep. Nah, nama-nama ini itu nama yang sering dipakai atau digunakan di daerah mereka masing-masing. Contoh, Sultan terdapat di daerah asal Padang. Mereka biasanya namanya Sultan. Kemudian ciri khas daerahnya adalah rendang dan rumah gadang. Untuk Jawa ada nama Siti, ada ciri khas daerah dalam makanan tumpeng dan rumahnya joglo. Untuk Simatupang itu ada asal daerah Batak dan ciri khas makanannya ada mie Aceh dan rumah bulan. Untuk Aceh itu sering digunakan nama orang di daerah Sunda. Nah, dengan ciri khas daerahnya ada makanan karedok.
dan rumah badak. Itu sedikit tentang keberagaman bangsa, suku bangsa di Indonesia. Masih banyak sekali ya, tapi kali ini kita hanya membahas itu saja. Selanjutnya, nah, Pak Guru punya 5 alat musik. Kalian tahu apa namanya? 5 alat musik ini? Ya, kita coba. Yang pertama, angklung. Yang kedua, saluang ya, seperti seruling, tapi itu namanya saluang. Yang selanjutnya kecapi. Yang gede itu namanya gendang dan yang terakhir adalah tifa. Kemudian bagaimana cara memainkannya? Ya, tuh ya. Ada yang digerakkan, ada yang ditiup, ada yang dipetik, dan ada yang dipukul ya. Kalau kecapi dipetik, angklung digerakkan, saluang ditiup, dan gendang dan tifa dipukul. Oke. Semua alat ini menghasilkan bunyi. Ya, tapi bagaimana bunyi itu bisa terdengar? Kenapa ada bunyi? Nah, ya. Jadi kita akan belajar tentang sumber bunyi juga. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi udara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 benda. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Sedangkan bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa udara. Jadi kalau kita berbicara di ruang hampa udara, dia tidak bisa terdengar. Ya. Begitu anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham materi yang sedikit ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.